Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu dengan dua orang top di dunia sejarah. Satu dari Mojokerto, senior saya PMII, sangat kawak begitu. Yang satu lagi Bapak Subhan, betapapun bukan Pak Subhan yang fenomenal di NU, calon ketua PB gak jadi itu kan. Bukan Tanpa ZE. Tapi saya selalu ingat ketika ada Kim Muhid ada Pak Subhan gitu tulisannya. Saya pikir dulu Subhan yang itu, ternyata lama-lama dicari njekete wong waru dewe. Oke, jadi ke depan sampai nanti kita akan ngobrol tentang bagaimana resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, gampangnya begitu, atau bagaimana proses sejarah yang ada di sekitar Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto dan seterusnya, karena ini berkaitan dengan perang zaman revolusi gitu yang dilakukan oleh para pemuda NU waktu itu. Nah, ini kepengen ngorek banyak. Saya mengenal Pak Ayyuhan Nafi ini dulu kenalnya jujur ya di Facebook. Alhamdulillah Facebook menyatukan seluruh umat. Iya. Lalu cari tahu-tahu banyak, ternyata saya di sekolah ya, kepala sekolah saya cerita tentang beliau Pak Ayyuhan Nafi. Betapapun orang Mojokerto ternyata lama juga di taman, ternyata. Saya pikir orang Mojokerto murni gitu, enggak. Prosesnya ya banyak di taman lah khususnya. Satu lagi Pak Subhan, ini guru saya dalam sejarah, ini menarik, banyak cerita menarik. Betapapun saya selalu ngengkel lah sama beliau itu. Banyak ada yang tidak sepakat, banyak yang setuju, tapi selalu menarik kalau diskusi sama beliau. Betapapun cengengesan begini ya, nanti kita ke depan nggak boleh tegang-tegang lah gitu Pak Subhan ya. Sebelum ke Pak Subhan, saya ke Pak Yohan, biasa manggil teman-teman Cak Yohan. Ya. Oke, Cak Yohan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau saya sudah di sini berarti saya sehat. Alhamdulillah. Nggak ada kesibukan yang berarti ini sehingga kemudian menyempatkan datang. Kalau kesibukan itu relatif lah, tapi kita harus bisa memilah dan memilih harus kemana hari ini hadir. Dan kebetulan saya memilih untuk ada di sini saat ini. Luar biasa. Selain penulis, beliau sebelumnya adalah ketua KPU Mojokerto. Jadi orang yang sangat paham tentang Mojokerto lah. Minimal data pemilih ya. Jadi Mojokerto itu mau diapain, dibuat jadi warna apa saja ya terserah Pak Yohan. Oke, Pak Subhan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Gus Dodi. Alhamdulillah. Lagi ada proyek apa ini? Nggih, terima kasih. Masih menulis buku profilnya Yai Hasyim Latif. Ya, minta bantuan Mas Yohan juga. Kapan hari ke rumahnya saya konsultasi. Oh iya. Penting ya. Karena Yai Hasyim ada part yang kemudian di Mojokerto juga mungkin. Ya, betul. Ya, kaitannya dengan Hizbullahnya kan kuat. Oh gitu. Iya. Cerita dong bagaimana kemudian proses terjadinya Hizbullah. Karena begini ya, yang saya dengar Hizbullah itu awalnya dari Jepang lah, gampangannya gitu. Entah itu proses di Cibarusa atau macam-macam lah. Hizbullah itu kan penamaan berikutnya setelah dilatih di Cibarusa. Tapi saya bingung, Jepang itu kan ada Heiho, ada apa macam-macam ya, nama apa namanya ya, volunteer. Nama volunteer pemuda lokal yang membantu Jepang. Nah, itu prosesnya bagaimana? Barangkali dari Pak Yohan dulu nanti. Jadi kalau kita membahas Hizbullah ya, sebagai sebuah kesatuan paramiliter. Oh, paramiliter sesungguhnya. Ya, paramiliter, walaupun mereka tidak dibekali senjata ya. Api maksudnya. Tapi mereka dilatih militer. Dan sifatnya juga militer. Itu harus dimulai dari shifting atau pergeseran peran sosial dari kalangan ulama. Jadi kalau masa sebelumnya
di zaman Belanda itu ulama nyaris terpinggirkan, tidak mendapat posisi apapun. Belanda itu menempatkan ulama tidak sebagai apa-apa. Iya. Baru zaman Jepang kemudian. Iya, karena ulama itu dianggap sebagai penerus dari cita-cita perjuangan Pangeran Diponegoro. Tapi Jepang kan membubarkan NU sebagai organisasi. Itu hanya politis. Oh. Jadi begini ya. Kenapa kemudian Belanda itu tidak memberikan ruang, bahkan kemudian label haji disematkan pada orang-orang yang beribadah haji, itu kan untuk proses identifikasi. Identifikasi, ya. Bahwa orang ini perlu diwaspadai, gitu kan. Nah, kaitannya memang dengan perang Jawa, ya. Perang Jawa itu. Setelah itu kan Laskar Santri. Jadi Diponegoro itu ada dua elemen penting pendukungnya. Pertama dari kalangan bangsawan dan semacamnya. Yang kedua dari kalangan santri. Nah, ya. Ketika Diponegoro sudah mulai kalah ya di pertengahan setelah 2 tahun setengah lah perang itu berlangsung, itu banyak dari kalangan keraton atau priayi itu malah melarikan diri. Jadi pada akhirnya yang menemani Diponegoro dari kalangan santri. Oh gitu ya. Setelah Diponegoro yang setia lah ya. Oh iya, setia betul. Terhadap perjuangan itu santri. Ya karena santri memang tidak memiliki tujuan apa-apa ya, Mereka cuma berjuang ingin Jawa merdeka atau Indonesia merdeka. Tetapi kalau dari kalangan keraton itu mereka melihat angin, wah ini kok Diponegoro katanya menang ya, mereka gabung. Ketika kemudian Diponegoro mulai keteteran, ada tujuan pragmatis bangsawannya, jabatan lah kira-kira begitu. Nah, dari kalangan santri yang menemani. Kalau misalnya begini, para bangsawan ya waktu itu ada perang candu ya, ngambil teorinya yang ini aja, yang perang candu. Para santri kan jelas nggak nyandu gitu, nggak madat. Iya. Sementara bangsawan masih ada gitu-gitunya lah, sehingga konsekuensinya Diponegoro ya begitulah kira-kira. Ya, jadi semacam itulah. Dan Laskar Santri dengan pada akhirnya melarikan diri karena mereka menjadi buronan. Dan kebanyakan mereka larinya memang ke timur, Brangetan. Brangetan ya. Jadi mulai dari Madiun sampai ke timur, sampai Banyuwangi. Ya mungkin aja Banyuwangi. Mungkin ya. Jadi itu mereka harus mengganti identitas dan menyembunyikan identitas aslinya, berganti nama dan semacamnya. Tetapi mereka tetap memiliki semangat untuk melakukan jihad itu tidak padam. Suatu saat tidak pernah padam. Tidak pernah padam. Itulah cita-cita. Sehingga kenapa kemudian Belanda menepikan peran para kiai dan santri ya karena itu mereka takut ada trauma. Ada trauma besar dan Belanda ya. Ya cita-cita kemudian meletus juga di Sidoarjo, di peristiwa Gedangan itu. Pernah meletus di Gedangan 1904 yang dipimpin oleh Kiai Kasan Mukmin itu. Itu juga bagian dari mesianisme kalau menurut para ahli ya, mesianisme, cita-cita. Yang mesianisme itu KH Mukminnya. Ya, hampir semua perjuangan saat itu bersifat mesianisme. Mereka menganggap bahwa sosok pemimpin memiliki kekuatan adiluhung yang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin di tanah Jawa. Semuanya termasuk Kiai Kasan Mukmin selalu mereproduksi itu, mereproduksi untuk menguatkan semangat, soalnya motivasi dan macam-macam ya. Sosok Heru Cokro yang disematkan pada Diponegoro itu terus sehingga di daerah timur itu hampir tidak pernah bisa stabil. Karena santri-santri yang terus melawan itu baik dalam skala besar seperti sampai kemudian Jepang datang, Belanda tetap memperlakukan para kiai dan santri itu berada di tepian karena ada trauma begitu ya. Jadi itu awalnya dari situ. Ketika Jepang datang, kemudian terjadi shifting, pergeseran lah. Jepang itu kan ingin mereka bilang ingin memerdekakan ya, menolong. Saudara tua Asia 3A itu ya. Dia menganggap jadi saudara tua, berarti saudara mudanya harus tolong begitulah. Maka ketika dia mengidentifikasi musuhnya adalah Belanda,
maka orang-orang yang terkontaminasi dengan Belanda itu harus digeser. Oh, jadi isunya menarik Jepang yang ditawarkan gitu ya? Iya, jadi mereka yang kemudian menjadi kaki tangan atau pegawai Belanda digeser. Oh, Dan posisi-posisi itulah kemudian diisi oleh para kiai. sehingga Yang dulu misalnya kalau Belanda ada orang Nyakenil, ada orang macam-macam itu ya? iya, Itu yang ya, bergeser. betul. Jadi mereka Jepang membutuhkan darah lah yang memiliki semangat baru yang tidak terkontaminasi dengan kolonial untuk membantu perjuangan itu. Dan mereka menempatkan kiai dan santri itu sebagai bagian penting dari itu. Oke. Nah, lanjut ke Hizbullahnya. Nah, terkait dengan Hizbullah itu diawali dengan kebutuhan Jepang untuk menjaga mempertahankan tanah Jawa. Oh. Tadi ada sempat Gus Dodi bilang ada Haiho dan semacamnya. Jadi ada berapa? Haiho itu memang diperuntukkan membantu Jepang di pertempuran. Oh. Di luar. Oh, luar negeri. Di luar tanah Jawa. Di luar tanah Jawa ya. Ya mereka dikirim ke Birma. Artinya itu tentara serius kalau Haiho. Serius sebagai tentara pembantu ya. Ya. Jadi gitu. Kemudian ada yang khusus dibentuk untuk mempertahankan tanah Jawa. Itu yang namanya peta itu. Oh, peta ya. Pembela tanah air itu Betul. khusus tanah Jawa. Ya. Dengan apa? Persiapan apa? Perang semesta. Jadi perang semesta itu hampir semua komponen itu bergerak untuk melawan. Makanya peta itu dibentuk di tiap kabupaten Waktu itu ya. Batalionnya padahal jadi kabupaten itu. Nah, Dan yang mengendos untuk berangkat pelatihan di peta itu pesantren. itu kolaborasi sebenarnya. Oh, kolaborasi. Tetapi tetap Jepang melakukan tracing terkait dengan siapa-siapa yang bisa masuk ke peta. Karena peta itu beda. Peta itu diperuntukkan orang yang memiliki kualitas tertentu. Oh. Paling tidak mereka harus bisa baca tulis. Iya. Dan Jadi, waktu itu yang memproduksi baca tulis itu kan hanya sekolah sama pondok. betul. Gitu ya. Nah, iya. Betapapun pondok gak berijazah lah ya. Jadi pada akhirnya adalah kalangan terpelajar, baik itu pelajar umum ya, keluar sekolah Belanda maupun pelajar yang dari pesantren. Jadi itu yang kemudian digodok menjadi kesatuan di peta itu. Nah, sementara kebutuhan untuk pertahanan Jawa tuh nggak sekecil itu ya, nggak cuma 1.000 orang di tiap kabupaten, tapi ini kan perang semesta maksudnya. Iya. Sehingga butuh menggerakkan semuanya, minta tambahan lagi. Peta itu memang pilihan, tetapi ketika tambahnya itu yang kemudian kualifikasinya agak diturunkan. Grade-nya agak diturunkan gitu ya. Ya. Oh. Sehingga Y. Hasim waktu itu menyarankan, karena awalnya itu bukan tentara cadangan paramiliter, malah mintanya itu militer betulan. Kiai Hasim minta dilatih sebagai militer betulan sama Jepang. Oh, Jepangnya yang minta. Betulan, tetapi Y. Hasim maupun Y. Wakid melihat bahwa ini nggak produktif ini. Karena Jepang udah keteteran gitu. Iya. Kalau mereka santri-santri ini dikirim ke sana udah mati itu. Nah, makanya mereka minta kesepakatan kesana itu perangnya Jepang yang di Pasifik atau yang perang Jepang di Pasifik. Itu iya. Nah, sehingga mereka minta agar santri dilatih militer, tetapi untuk membantu tentara cadangannya peta. Bukan Haiho. Permintaan awalnya itu adalah ke Haiho-nya, tapi kemudian dibelokkan menjadi itu. Menjadi paramiliter lebih ringan. Kira-kira begitu penjelasannya. Nah, terkait dengan bagaimana kemudian kultur yang ada di masing-masing kesatuan Hizbullah itu ya sangat tergantung dengan situasional di masing-masing daerah. Iya. Jadi kalau di Jawa Timur mana ya, di mana kekuatan Nadine cukup kuat ya, hampir semua yang berangkat ke pelatihan di Cibarusah itu ya, itu ya NU. Kalau kemudian di
Jogja, ya Muhammadiyah yang berangkat. Jadi Oh, waktu itu begitu. ya, kenapa? Karena yang menjadi koordinator tempat pendaftaran seleksi dan semacam seleksi awal ya, itu ada di bawah kendali Mas Yumi. Oh. Jadi Mas Yumi, pendaftarannya ke Mas Loh, Yumi. Mas Yumi kan belum lahir kalau kemudian itu. Mas Yuminya kan lahir 45. MIAI barangkali. MIAI. Iya. Ya, mungkin begitu. Nggih. Sudah Mas Yumi. Monggo, Pak Subhan gimana? Barangkali mau menambah gitu. Ya. Jadi Terus nama-nama dan Mas Yumi itu sebenarnya sudah sebagai ganti dari MIAI itu. Oh, gitu ya. Mas Yumi sudah, cuma memang peresmian sebagai sebuah kekuatan politik Orpol, ya. Organisasi kekuatan politik. Ya, itu baru lahir tahun 45. 45 setelah keluarnya suratnya Hatta nomor 10 itu ya, atau Oh, yang Rera. ya, bukan yang Rera, Bukan pembentukan partai politik. Oh, itu suratnya Hatta ya? Ya, Hatta betul. Oh, Jadi itu Nggih. Mas Yumi dimintai untuk menjadi koordinator, kemudian memilih dengan kualifikasi tentu para pemuda yang belum menikah. Belum nikah. Belum menikah. Aduh, gagal saya. Ya, karena begitu. Ya, ada banyak tokoh ya, tokoh yang tidak pernah menikmati pelatihan di Cibarusa. Oh, banyak. Banyak. Kenapa? Tapi sudah jadi tokoh ya, di masa revolusi maksudnya jadi tokoh. Iya, karena apa? Karena waktu pelatihan itu dibatasi dengan umur dan tidak menikah itu. Sementara banyak tokoh-tokoh muda NU ya, kayak umumnya kalau di Mojokerto mana ya, itu Kiai Akhyat itu nggak bisa berangkat. Oh. Padahal dia adalah ketua Ansor yang mempunyai hak ya, otoritatif ya, untuk memberangkatkan. Dia nggak bisa berangkat, sudah menikah. Oh, gitu. Ya, nikah muda ya waktunya itu, waktu itu. Jadi semacam itu. Kira-kira. Pak Subhan, barangkali menambah ini, kalau dari Jawa Timur tokoh-tokoh yang diutus kiai atau siapa saja yang kemudian hari kita kenal nih siapa gitu misalnya. Kalau saya dengar misalnya anaknya Ki Hasim ada tuh, Kiai Abdul Kholik ya. Iya. Itu utusan Cibarusa juga kalau tidak salah. Atau Ki Munasirnya mungkin ya. Kalau Yai Kholik itu malah peta. Oh, Ki Kholik itu peta. Oh, oke. Jabatannya komandan batalion di Gresik. Oh, Gresik ya. Gresik. Oke. Monggo Pak Subhan gimana? Terima kasih Mas Dodi. Saya tadi sempat bikin repean ya supaya gak nyasar lah gitu ya. Ternyata betul itu Mas Sumi sudah ada waktu itu ya. Artinya Mas Sumi MIAI itu bubar akhir 43. Kemudian akhir Oktober 43 itu Mas Sumi sudah berdiri. Akhir Oktober ya. Kemudian Hizbullah berdiri itu 14 Oktober 44. 14 Oktober 44 itu Hizbullahnya berdiri. Hizbullah itu di SK sebagai organisasi oleh Mas Sumi. Ini Hizbullah itu kerjasama antara Mas Sumi dan Jepang. Jadi konteksnya kan begini, ketika Jepang masuk ke Indonesia itu disambut dengan baik sebagai saudara tua. Tapi pada akhirnya kan gesekannya terlalu sering terjadi gitu ya. Unsur yang pertama pemaksaan tentang Romusa itu katanya dijajah Jepang itu lebih berat daripada dijajah Belanda. Lebih kasar, lebih macam-macam. Terus Haikere. Ya, itu unsur yang kedua tentang kerohanian agama. Saya kira itu kan menghormat kepada matahari, dewa matahari itu. Itu menurut kita adalah syirik. Kemudian Jepang menindak tokoh utama yaitu Yai Hasyim Asy'ari gitu yang dibawa ke penjara Mojokerto itu sampai 5 bulan kalau nggak salah begitu ya. Penjaranya 5 bulan sampai lama kok itu ya, sampai disiksa macam-macam. Ternyata setelah Yai Hasyim ditahan itu efeknya sangat besar bagi Jepang. Ternyata dukungan untuk Mbah Hasyim itu sangat besar sehingga Jepang sendiri mikir gitu ya. Artinya mikir itu begini, sudah di luar itu sekutu semakin kuat gitu ya. Di dalam dia semakin keras lawan dari masyarakat gitu. Nah, sehingga pada 44 itu Jepang sikapnya berbeda. Kalau sebelumnya itu menekan kepada umat Islam, pada akhirnya merangkul umat Islam. Nah, merangkul umat Islam itu diantara solusinya adalah Hizbullah ini. Hizbullah itu memang betul arahnya memang Hizbullah itu pasca Kiai Hasyim dilepas.
Ya sudah. Ya begitu kan? Ya, Karena sudah, betul, ya. kenapa kemudian Ki Hasyim? Karena Ki Hasyim adalah ketua Masyumi kan gitu. Iya, karena tokoh Ya. utama ya. Oke. Nah, kemudian memang arahnya Jepang mau juga jadi pasukan dikirim ke luar Jawa. Tetapi diplomasinya Yai Wahid Hasyim bahwa santri ini sebaiknya berperang di Jawa saja, karena itu mempertahankan tanah airnya sendiri itu lebih kuat dasarnya begitu ya. Lebih semangat, lebih menggugah. Lah permintaannya Yai Wahid Hasyim juga kalau perang di depan di melawan sekutu sebaiknya tentara yang profesional saja. Kita tentara cadangan saja. Ya. Jadi pembentukan Hizbullah itu kolaborasi antara Jepang, pemerintahan Jepang Pemerintah dan Jepang ya. Masumi. Berarti nggak keren-keren amat lah ya. Lu keren. Peta Hizbullah karena pelatihannya kan bukan tentara profesional. Lo enggak begitu. Enggak begitu gimana. Jadi yang pertama kerjasama itu luar biasa. Kan begini, Masumi itu ulama ya, wadah ulama gitu ya. Ya. Sementara Jepang itu adalah pemerintahan. Ya ulama, ya pemerintahan kan gitu ya. Ya. Maka pembukaannya ketika acara pelatihan yang pertama di Cibarusah itu adalah yang buka juga tokoh-tokoh Masumi juga hadir, kemudian yang buka juga istilahnya Gunseikan gitu. Gunseikan itu apa ya, pemerintahan militer Jepang, gubernur jenderal lah kalau di Belanda gitu ya. Pemerintahan Jepang lah begitu ya. Nggih. Yang buka itu mereka dan kita juga hadir gitu, artinya tokoh-tokoh Masumi ya. Oh iya. Dalam pelatihan yang melatih juga tokoh-tokoh. Yang pertama kepala pelatihannya Kapten Yanagawa itu orang Jepang asli, prajurit Jepang itu. Yang kedua nanti perwira peta itu yang latih. Loh, petanya kan belum ada. Sudah lebih dulu. Oh, Hizbullah ya. Ini yang Hizbullah. ya. Oke. Iya. Jadi yang latih itu tentara Jepang dan tentara peta. Iya. Rohaninya dari Masumi. Lu hebat, luar dalam hebatnya. Luar dalam. Ya? Luar dalam. Yang profesional nggak dapat itu soalnya ya, yang spiritual itu. Oke. Terus unsur Hizbullah itu memang betul. Jadi secara garis besar itu dua, ormas Islam dan pesantren secara umum begitu ya. Wah, itu. Ya. Ya betul, memang dari mana asalnya dia dikirim, ya kebanyakan akan mayoritas di apa yang baca di situ gitu ya. Ya. Saya sempat membaca kiriman dari Muhammadiyah Jogja itu ngirim 25. Ingat saya NU-nya cuma 3 atau 4 gitu loh ya. Yang dari Jogja. Ya, oke. Jadi yang NU entah 3 apa 4, yang lain Muhammadiyah semua. Oh. Karena memang Muhammadiyah basisnya di Jogja. Okay. Sementara Kartosuwiryo itu orang Hizbullah juga. Oh, pernah Hizbullah Kartosuwiryo. Dan berangkatnya dari Masumi. PSI. Kok PSI? PSI. Kan dari SI kemudian jadi PSI. Oh, bukan PSI-nya siapa namanya, Sultan. Ya mungkin rangkaiannya ya. Tapi siapa si Kancil itu? Nah, artinya begitu, banyak unsur. Lah yang kita dari Jawa Timur ya hampir pasti dari NU lah begitu ya. Ya gak semuanya juga. Monggo, tergantung wilayahnya. Sambil minum-minum nggak masalah. Itu ngerokok yang intinya. Tergantung dari unsur di mana yang dominan, ya itu yang akan ngirim banyak itu gitu. Kedaerahan, unsurnya yang dominan apa itu yang dikirim paling banyak, kira-kira begitu. Yang ngasih kerohanian ya campur-campur. Ya dari Kiai NU, dari Kiai Gontor, dari Kiai Muhammadiyah kan campur-campur juga gitu. Nah, karena unsur Masumi juga campur-campur. Ya, jadi terkait dengan profesional ya. Profesional yang disampaikan Kang Subkan tadi. Sebenarnya peta itu profesional. Kenapa? Karena dia dilatih menembak, bisa mengoperasikan senjata, termasuk dia digaji. Oh, peta itu digaji? Hizbullah tidak. Oh, peta itu kan yang golongannya Suryadi itu ya? Ya, itu digaji, mereka dapat seragam, diasramakan dan semacamnya. Kalau Hizbullah tidak. Walaupun Hizbullah itu kemudian dibentuk ya di tiap-tiap kabupaten, setara 1 batalion, berarti sekitar 1.000 orang lah. Mereka nggak memiliki asrama. Mereka asrama. Di mana kemudian markasnya? Kebanyakannya di markasnya Masumi. Gitu. Jadi Masumi tiap daerah waktu itu punya kantor. Ya punya lah. Waktu itu ya. Keren ya Masumi ya.
NU belum punya kantor itu Mas Umi sudah punya kantor. Kok tahu kalau belum kantor? Iya. Ya tahu. Ya, jadi kasusnya begini lah ya. Mas Umi ini kan federatif ya. Federatif ya. Federatif dari berbagai kalangan, unsur. Awalnya dia itu memang federasi organisasi. Oh. Organisasi. Jadi masing-masing organisasi itu mengirimkan perwakilannya. Kayak kasus Mojokerto yang saya tahu ya. Mas Umi itu sempat membuat gedung kantor. Itu hasil apa? Urunan dari semua masing-masing organisasi. Iya, itu buat kantor sendiri gitu. Oh, gitu. Jadi kan betul kalau kemudian di kantor Mas Umi itu. Iya, karena Mas Umi sokong oleh banyak organ tadi itu. Iya. Dan waktu itu persatuan umat Islam ya. Iya, betul. Kuat sekali. Kuat sekali karena memiliki tujuan yang sama, pengen merdeka. Pengen merdeka waktu itu. Umat Islam kuat ya. Iya, oke. Terus nama-nama nih kedaerahan barangkali ada yang hafal Pak Subhan atau misalnya ini utusan Jombang siapa saja, utusan Mojokerto, Sidoarjo waktu itu belum daerah barangkali ya? Sudah. Sudah kabupaten sendiri. Sudah kabupaten sendiri. Dan bisa disampaikan nggak siapa yang? Jadi untung saya dengar Pak ya. Jadi apal, ya apal baca lah gitu ya. Jadi utusan pelatihan di Cibarusa itu kan untuk Jawa dan Madura ya. Jawa dan Madura semuanya jumlahnya 500 pemuda dan itu diambil per karesidenan itu 25. Karesidenan 25. Nanti kalau sini berarti ikut Surabaya kan? Ke Surabaya. Surabaya itu karesidenan Surabaya itu kan Surabaya sendiri, Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang. Oh iya Jombang. Yeah, saya baca begini, saya tadi ngerepek ya. Surabaya itu ngirim 2. Jatahnya punya ini kan. Jadi sekaresidenan Surabaya ngirimnya cuma 14. Padahal jatahnya itu 25. Ngirimnya 14. Kurang. Banyak ya. Ya. Surabaya 2, Mustaqim Zen sama Muhajir ya. Kemudian Gresik ini ngirim 2, Muhammad Rodi As'ad sama M Ghazali. Kemudian Sidoarjo ngirim 4. Loh, Sidoarjo ngirim 4. Banyak ya. Ngirim 4. Farhan Ahmadi, kemudian Abdul Manan, kemudian Juwaini dan Mas Hudi. Kemudian Mojokerto ngirim 2, Mulyadi dan Ahmad Qasim. Kemudian Jombang ngirim 4, Sa'dullah, Hashim Latif, Maksum dan Muhammad Nur. Ini yang dikirim. Jadi yang hebat ini dalam hal ini jumlahnya adalah Sidoarjo sama Jombang. Karena basis pesantrennya besar barangkali. Enggak juga. Atau memang kesiapan? Enggak juga. Itu terkait dengan apa ya? Kualifikasi tadi itu tuh. Oh, kualifikasi bisa baca tulis karena belum menikah itu. Oh, belum menikah. Itu sangat membatasi karena dulu kan kalau umur 20 bernikah sudah dibully lah ya. Iya, gitu lah. Jadi kemudian santri pulang itu langsung menikah semacam gitu. Sehingga kemampuan untuk mengirim itu sangat dibatasi dengan itu. Kualifikasi organisasi harus dapat karena dia utusan delegasi dari organisasi ya. Kemudian standar umur dan status itu juga menjadi syarat wajib juga. Lalu setelah pulang nih mereka berproses di Cibarusa lalu pulang. Apa tugasnya dan jadi mereka dilatih di Cibarusa. Cibarusa itu dulu ikut Bogor ya. Tapi sekarang ikut Bekasi gitu ya. Sekarang jadi kecamatan Cibarusa namanya begitu. Dan diantara tokoh kita yang di sana adalah Munawar Fuad Nuh gitu ya, yang pemangku Masjid Mujahidin itu dari mbah-mbahnya dulu memang dari sana. Itu kalau nggak salah sekjennya Ansor zaman Gus Ipul kalau nggak salah gitu. Ya gitu ya. Jadi di Cibarusa anak-anak santri calon opsir Hizbullah ini dilatih selama 3 bulan ya, dalam macam-macam materinya. Dan ketika pulang mereka punya tugas untuk membentuk Hizbullah di wilayah masing-masing. Sama dengan kita setelah ikut PKB pulang harus bikin kan gitu ya. Itu sama dengan itulah. Dan saya lihat kembali lagi Sidoarjo ini bagus ya. Jadi kita belajar dari Karesidenan Surabaya itu ya. Setelah pulang itu
Surabaya membentuk Hizbullah tanggal 25 September 45. 25 September gitu ya. Kemudian Gresik membentuk, cuma tidak jelas datanya kapannya itu nggak tahu, kita nggak ada datanya. Sidoarjo itu akhir Agustus 45. Agustus sama September kan lebih dulu Agustus kan gitu ya. Iya, iya. Sidoarjo itu Agustus. Berarti lebih duluan Sidoarjo. Lebih dulu Sidoarjo ya. Kemudian Mojokerto ini tidak ada tanggalnya, meskipun tokoh-tokohnya hebat-hebat. Ada Yai Akhyad, ada Yai Mansur Solihi, ada Munasir, Munadi, orang hebat-hebat di sini juga ya. Tapi tetap administrasinya bagus Sidoarjo lah gitu ya. Masukkan. Mulai ini. Terus ini Jombang juga hebat. Ada Wahib Wahab. Wahib Wahab ini Subanjo peta loh ya. Oh itu peta. Subanjo itu jadi setara dengan Kiai Kholik Abdul Kholik. Jadi peta itu banyak, Subanjonya Kiai putra Kiai itu banyak. Yang kemudian jadi Menteri Agama ya kalau Kiai Wahib Wahab. Iya. Jombang ini ada Wahib Wahab, ada Sa'dullah, ada Hasim Latif, ada banyak ya. Itu ya memang sentralnya di sana, pesantren ya, NU juga di sana. Tetapi tetap aja tanggal pembentukannya juga nggak jelas sebenarnya. Sidoarjo ini Agustus sudah bentuk itu. Tetap lagi hebat lagi. Secara administratif kita menang lah ya. Betapapun jumlahnya nggak tahu banyak yang mana. Jadi yang pertama lebih awal, yang kedua administrasinya juga ada. Iya. Nah, pokoknya DCI ya. Stop lah. Iya. Ya tetap dikerpek ya. Terkait dengan pembentukan itu, itu bukan dititipkan pada kader ya, tapi dititipkan pada organisasi. Bersinergi, bersilaturahmi. Jadi pembentukan itu kader atau obser kan bahasanya Kang Supekan, itu memang dilatih untuk jadi pelatih. Jadi TOT lah sebetulnya di sana itu. Cibarusa itu semacam TOT. Ya. Nah, siapa kemudian membentuk? Tetap adalah Mas Yumi di masing-masing kabupaten atau kota itu. Tanggung jawab adalah Mas Yumi. Memungkinkan nggak waktu itu misalnya kayak Sidoarjo, Mojokerto, terus ada orang Muhammadiyah sebagai kader Hizbullahnya? Karena kalau di Jawa Barat beberapa iyalah ya. Atau dulu orang Betawi juga banyak kader Hizbullah juga. Kalau di Jawa Timur atau khususnya Keresidenan Surabaya tadi misalnya, mungkin nggak ada kader Muhammadiyah. Karena beberapa nama ada yang los ya. Kalau yang beberapa di kuping kenal kan, itu pasti orang. Kalau gitu. Sebenarnya bukan ya saya lupa di buku saya itu Mojokerto kan mengirimkan 4 ya waktu itu. Salah satunya itu yang mendirikan pondok itu, pondok di Ngares itu loh. Karena ada pondok itu. Nah, itu ikut. Ngares Sidoarjo. Bukan Ngares Ngedek. Oh, Ngedek. Nah, itu ikut pelatihan itu. Apakah kemudian ada orang Muhammadiyah? Ada. Walaupun jumlahnya tidak banyak. Ya, contohnya di Mojokerto itu yang orang Muhammadiyah itu namanya Matyatin. Dia anak yang hidup dan besar di panti asuhan Muhammadiyah waktu itu. Jadi maka kita identifikasi lah dia sebagai, anggaplah begitu. Ya, betul. Tapi tiga di antaranya dia empat yang dikirimkan itu, satu yang Muhammadiyah, 3 NU gitu. Jadi tetap proporsional itu. Proporsional. Iya, tidak kemudian NU itu menang-menangan itu enggak kok. NU masih berpikir rasional dan proporsional. Oke. Nah, ini kan ketika Indonesia merdeka 45 bulan Agustus, kan kemudian situasi belum begitu belum begitu damai, belum begitu menarik. Karena Jepang juga masih posisi begitu kalah di Pasifik atau setelah dibom di 2 kotanya itu kan masih juga belum beres. Belanda belum segera juga datang ke sini di tentara Nicang. Nah, teman-teman Hizbullah lalu kemudian NU waktu itu melakukan apa sebelum kemudian ada puncak para kiai berkumpul di Bubutan untuk membuat resolusi jihad itu kira-kira apa? Apakah sakusu apa gitu misalnya?
Karena pasti menurut saya orang-orang Hizbullah itu pasti resah. Ini ngapain ini? Ini sudah merdeka nih, tapi belum ada untuk jelas ya. Faktual, Peta sudah bubar waktu itu. Oh, Sebenarnya sebelum keluarnya resolusi jihad itu sempat beredar surat tulisan tangan, konon katanya itu adalah tulisan dari Mbah Hasim. oh,